rangka memperingati Hari Jantung Sedunia. Perkenalkan saya Nana yang akan memandu acara hari ini dengan CT Arsa Foundation. Ya, sebelumnya saya pribadi bersama CT Arsa Foundation mengucapkan selamat Hari Jantung Sedunia yang memang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 29 September. Nah, di 29 September tahun 2020 ini adalah peringatan yang ketujuh. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia seluruhnya memperingati Hari Jantung Sedunia. Untuk apa? Untuk kembali mengingatkan kita agar kita lebih aware, agar kita lebih waspada lagi, agar kita lebih perhatian lagi terhadap kesehatan jantung kita. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Anita Ratnasari Tanjung selaku Ketua CT Arsa Foundation. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu untuk hadir di tengah kita. Saya juga ucapkan kepada seluruh partisipan yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita dalam obrolan senja. Saya ucapkan juga selamat datang kepada narasumber kita, Dr. Vito Damai beserta timnya. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kita untuk hadir sama-sama berbagi tentang kesehatan jantung. Narasumber kita yang lain yang tentunya tidak asing lagi, Mbak Yan Velia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Mbak di tengah-tengah kita untuk nanti sharing seputar kesehatan jantung juga. Saya juga tentunya berterima kasih sekali kepada sponsorship. Ya, hari ini kita benar-benar didukung oleh dua sponsorship ya. Nanti akan saya perkenalkan sponsorshipnya apa, tapi terima kasih sudah bergabung bersama kita semua di tengah-tengah virtual Zoom hari ini. Oke, izin perkenalkan sedikit tentang CT Arsa Foundation. CT Arsa Foundation adalah sebuah yayasan, di mana yayasan ini yayasan sosial yang didirikan oleh Bapak Khairul Tanjung dan Ibu Anita Ratnasari Tanjung sejak tahun 2005. Artinya sudah 15 tahun berkiprah dengan visi besarnya memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Nah, karena fokusnya salah satunya adalah terhadap kesehatan masyarakat, jadi CT Arsa Foundation hari ini turut berkontribusi, turut ikut serta dalam memperingati Hari Jantung Sedunia dan melakukan acara webinar ini tentunya ya. Kita akan sharing tentang seputar kesehatan jantung hari ini. Ya, oke. Hari ini obrolannya adalah obrolan santai seputar senja dengan tema kita saja, kita sayangi jantung. Oke, CT Arsa Foundation menginisiasi acara ini untuk sama-sama berbagi kepada masyarakat, sama-sama berbagi partisipan yang hadir siang ini, dan sama-sama menjaga dan aware terhadap kesehatan jantung kita. Tidak hanya hari ini, saya doakan semoga seterusnya kita diberikan kesehatan jantung oleh Allah. Amin. Nah, terima kasih juga nih. Hari ini kita didukung oleh sponsor. Ada dua sponsor yang bekerja sama dengan kita. Tentunya dengan support produk makanan bergizi, mereka turut membantu kita untuk melakukan kegiatan rangkaian lainnya, yaitu memberikan donasi atau alokasi makanan bergizi kepada masyarakat penderita jantung yang membutuhkan. Yang pertama ada PT AG Langgeng, dan yang kedua ada PT Indofood CBP Makmur. Sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Terima kasih para sponsor. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Oke, di Indonesia penyakit jantung tercatat sebagai penyakit yang sebagai pemicu kematian tertinggi ya di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Sudah saatnya kita peduli, sudah saatnya kita aware terhadap kesehatannya, kita kenali sejak dini, kita jaga sejak dini. Ya, selamat datang di obrolan senja, obrolan seputar jantung bersama CT Arsa Foundation. Oke, perkenalkan dulu, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber. Ada Dr. Vito yang pertama. Ya, Dr. Vito Damai ini adalah seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau juga aktif menjadi pembicara, beliau aktif sebagai penulis buku, sebagai narasumber di berbagai seminar-seminar juga. Dan kalau boleh saya beritakan di sini juga, beliau aktif juga di Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia dan juga Ikatan Dokter Indonesia. Saat ini beliau praktik di beberapa rumah sakit, diantaranya dari Rumah Sakit Siloam Lipo Village dan Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi. Beliau lulus kedokteran umum di tahun 2008 di Universitas Pelita Harapan dan lulus Fellow ASEAN Federation of Cardiology 2018. Wah, ini kalau saya bacakan semuanya sepertinya tidak akan cukup nih, karena dokter banyak sekali pengalamannya ya dok ya. Terima kasih Dokter Vito sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan membicarakan banyak tentang kesehatan jantung. Untuk narasumber kedua nanti kita akan cerita-cerita, berbagi pengalaman bersama Mbak Yan Velia.
Nampaknya saya tidak perlu banyak menjelaskan siapa beliau. Beliau di dunia entertainer memang cukup terkenal karena beliau adalah istri dari almarhum Didi Kempot yang kita sudah sama-sama tahu ya. Eh, Mas Didi Kempot ini adalah sang maestro yang bisa menggoyangkan seluruh Indonesia dengan ciptaan-ciptaan lagunya. Oke, untuk mana tentang jantung, kesehatan jantung dan tanggapan-tanggapan tanggapan masyarakat terhadap mitos kesehatan jantung itu sendiri, kita saksikan VT berikut ini. Kayaknya sih serangan jantung itu kan penyakit umum ya, pasti di salah satu juga ada yang kena. Itu bukan karena itu bukan jantung ya, tapi menurut saya ya, tapi kalau menurut kedokteran saya nggak perlu tahu. Waktu itu saya kena asam lambung, jantung saya berdebar-debar. Saya cek ke rumah sakit, ternyata saya jantung saya enggak. Saya sih menganjurkan jangan terlalu banyak makan gorengan. Kalau buah-buahan oke lah. Nah, itu salah satunya itu. Kalau untuk gorengan saat ini jangan. Kalau banyak itu juga dinyatakan bagus. Jangan minum air dingin. Kalau bisa minum air hangat. Paling ditaruh di tempat yang ini apa sih, yang ruang terbuka, yang maksudnya jangan terlalu rame, misalnya itu. Terus ada CPR ya kalau nggak salah. Oh, CPR. Ya. Olahraga juga bagus untuk kesehatan jantung, tapi juga nggak boleh berlebihan. Karena jika berlebihan, jantung dipaksa dipompa, bisa jadi masalah juga nantinya. Ya, tadi sudah kita sama-sama saksikan video taping atau VT tentang jantung, di mana beberapa di awal tadi ada pernyataan atau data ya bahwa jantung koroner atau penyakit jantung adalah menjadi salah satu penyakit yang masih sangat tinggi sebagai pemicu kematian mendadak di Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. WHO menyatakan setiap tahunnya lebih dari 17 juta manusia meninggal karena penyakit ini. Sedangkan di Indonesia ada riset kesehatan dasar atau biasa kita sebut Risetdas di 2018 menyatakan datanya bahwa dari sekian 1.000 orang di Indonesia, 15 diantaranya menderita penyakit jantung. Itu artinya saat ini 2.700.000 sekian masyarakat banyak menderita penyakit jantung. Bisa kita bayangkan jumlah itu sungguh sangat banyak ya. Bahkan penyakit jantung ini tidak hanya menyerang orang-orang tua, artinya bukan hanya lanjut usia saja, tapi usia-usia produktif banyak juga yang sudah mulai terserang. Usia-usia remaja, tidak mengenal usia sama sekali, bahkan sejak kecil sudah ada penyakit jantung bawaan. Tapi untuk saya yang awam, mungkin juga para partisipan juga awam ya, nanti kita akan sharing bersama-sama bersama dokter, bagaimana sih menjaga jantung sehat, apa sih penyebab-penyebab jantung koroner. Bahkan mitos tadi kalau sempat kita lihat sama-sama ya, di VT ada kalau keringatan tangannya itu bisa saja jantung. Kalau misalkan sakit lengan kiri sekitar sini bisa saja itu jantung. Atau misalkan ada yang pernah merasakan sakit leher di tengkuk di belakang itu juga jantung. Tapi ada juga nih yang kadang merasa kolesterol itu pemicu jantung nggak sih? Nah, kalau saya baca dari artikel-artikel terkait itu beberapa pemicunya tuh ada yang kurang olahraga, ada yang stres berlebihan, ada yang punya pola hidup memang tidak sehat, merokok utama, lalu makanan tinggi lemak, lalu ada lagi kolesterol tinggi, masih banyak lagi yang lain pokoknya. Tapi tenang saja, kita akan kupas semua siang ini bersama Dr. Vito Damai agar tidak simpang siur lagi. Langsung saja ya, halo dokter, Dr. Vito sepertinya sudah bergabung di tengah-tengah kita. Selamat siang Dr. Vito. Semua Ya, sudah hai, Dr. udah. Ya, Vito. ngomongnya udah belum. Halo dokter. Oh, dokter Selamat sepertinya siang, sedang di perjalanan. sehat. Loh dok, sudah meluangkan waktunya untuk Iya, berbagi. hari ini kan bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia kan. Jadi memang
betul. Ini selain pelayanan di rumah sakit, ada juga jadwal edukasi, dan makanya saya mempersiapkan waktu juga untuk teman-teman Siti Arsa Foundation supaya bisa kasih edukasi mengenai jantung. Oke, oke. Terima banyak ya dok ya. Salam hormat dari saya dan tim CT Arsa Foundation. Ya, Dokter sudah meluangkan waktu untuk berbagi. Nah, dokter tadi sudah ada VT yang kita putar nih dok. Ada hmm, beberapa data yang memang mencengangkan ya dok. Dari sekian banyak manusia di dunia terkena penyakit jantung. Bahkan tidak mengerti ya dok. Tidak perlu usia tua, tapi usia muda juga ada yang terkena. Lalu pemicu-pemicunya dok. Ada yang bilang kalau misalkan berkeringat tangannya kena jantung. Ini kena jantung. Kita simpang siur nih dok. Sekarang kan sudah ada dokter yang memang pakar terhadap penyakit jantung. Boleh dok disampaikan, saya persilahkan dok. ya baik. Jadi saya nanti akan memberikan gambar. Sebenarnya ini adalah saya mau sharing kisah-kisah yang memang saya nggak mau orang-orang itu ketika datang ke rumah sakit, mereka udah komplikasi, udah berat penyakitnya, atau ketika datang ke rumah sakit itu sudah terlambat kadang-kadang. Dan saya tahu bahwa sekarang ini orang ke rumah sakit kadang-kadang kan sulit ya, karena orang merasa bahwa, aduh, aku harus di rumah aja nanti kalau ke rumah sakit takut. Karena itu saya kasih sekarang supaya Anda punya pengetahuan ini, Anda tahu dari awal gimana cara mencegahnya. Kalau terlanjur terjadi, Anda mesti bagaimana. Nah, saya akan bagikan juga nanti ada gambaran visual juga, supaya lebih mudah memahami ya. Tadi memang benar tuh, bahwa orang mungkin merasa bahwa penyakit jantung itu kadang-kadang, ini hanya orang usia tua aja nih. Atau orang mungkin anggap bahwa ini kan penyakit laki-laki, perempuan jarang. Padahal faktanya perempuan yang menderita kanker payudara, ditambah perempuan yang menderita kanker serviks, kanker jalan lahir, yang karena infeksi, itu yang meninggal tidak melebihi jumlah perempuan yang meninggal karena penyakit jantung. Jadi penyakit jantung itu justru pembunuh pertama. Penyakit pertama yang mematikan pada perempuan juga. Jadi kita mesti tahu sama-sama mengenai hal ini. Nah, saya ada slide sebenarnya. Kalau bisa diputar, saya mau kasih lihat ya, apa yang saya mau terangkan mengenai jantung. Karena jantung ini kadang-kadang ketika mereka datang, usianya mungkin sudah, usianya udah 60-an tahun. Tapi ketika mereka datang, usia masih 33 tahun. Kemarin saya pasang ring pasien usia 33 tahun, 32 tahun. Aduh, kayaknya kasihan banget gitu. Harus tahu dari awal bagaimana caranya kita menyayangi jantung. Nah, ini saya kasih tips-tipsnya, saya kasih kunci-kuncinya, apa saja yang mesti kita ketahui, supaya nanti kalau misalkan Anda punya keluarga yang mengalami hal yang sama, Anda bisa bagi. Oh ya, kemarin saya tahu nih, kalau begini harus cepat. Karena waktunya tuh nggak lama. Bayangkan ya, ketika pasien ini datang, ya mereka itu datang keluarga. Udah bilang, saya mesti berunding dulu. Saya bilang, pasien ini serangan jantung. Kita punya waktu sangat singkat untuk bisa menyelamatkan dia. Anda berunding berapa lama? Berunding mau tanya ini orangnya di luar kota dan lain-lain, sehingga akhirnya malah memperlambat penanganan pasien itu sendiri. Jadi harus cepat. Karena itu saya kasih tahu dari sekarang. Contohnya adalah pasien yang serangan jantung usia 38 tahun, wanita. Ini muda sekali. Orangnya nggak gemuk, biasa-biasa aja. Saya ingat sekali karena datangnya jam 3 pagi. Dan ini pembuluh darahnya normal ya. Jantungnya normal itu pembuluh darahnya yang kayak huruf L itu. Ini kan dia buntu tuh 100%. Perhatikan nggak? 100% tuh buntu, sama sekali nggak kelihatan. Contoh bahwa memang kita mesti paham betul bahwa ini adalah penyumbatan pembuluh darah jantung yang fatal. Ya, di slide selanjutnya saya terangkan seberapa fatalnya ini nanti. Ya, di slide selanjutnya nanti saya mau kasih lihat bahwa jantung ini, otot-ototnya, itu fungsinya kan untuk pompa darah, pompa jantung. Seperti yang kita lihat. Darah yang biru itu adalah darah yang isinya banyakkan CO2-nya. Masuk ke paru-paru, lalu di paru-paru nanti dia ditukar oksigennya. Ditukar ya, kayak sinetron. Bukan putri yang tertukar, ini oksigen yang tertukar. Ditukar dengan karbon dioksida. Nah, ketika dia masuk ke dalam jantung, yang warna merah, itulah yang banyak oksigennya akhirnya, dan dipompa ke seluruh tubuh kita. Jadi jantung ini mencuci dua. Satu, yang tadi kaya akan karbon dioksida, masukkan ke paru, dari paru nanti yang biru ini nanti berubah jadi banyak oksigennya yang warna merah. Yang merah ini pompa seluruh tubuh. Nah, bayangkan kalau orang yang contoh ini saya relevansinya sedikit, kenapa ada orang COVID-19 cepat meninggal, cepat berat? Karena salah satunya adalah kondisi jantung yang nggak bagus. Dan COVID-19 bisa menyerang jantung juga, namanya myokarditis, sehingga mengakibatkan gagalnya fungsi pompa jantung yang ini. Bayangkan kalau jantungnya jelek, paru-parunya infeksi. Gimana nggak orang kolaps? Dua organ yang paling ada di tengah-tengah tubuh kita, yang berfungsi mengantar oksigen, dua-duanya nggak benar. Gimana nggak kolaps pasien itu. Jadi karena itu, inilah kenapa jantung ini penting sekali. Dan ini cuma satu jantung itu, nggak bisa ditukar, cuma ini aja. Slide ke berikutnya lagi. Nah, saya mau terangkan yang berikutnya ini adalah
pompa jantung ya, masuk ke dalam slide selanjutnya. Nah, ini jantung kita yang saya lakukan karakterisasi ya, yang sebelah kiri itu jantungnya berdenyut. Itu adalah jantung yang nyata, bukan gambar kayak tadi. Gambar itu kan tadi animasi. Ini jantung betulan. Nah, pembuluh darah jantung itu yang memberi darah ke sini. Kalau dia total tersumbat, maka hasilnya sebagian pembuluh darah yang harusnya merah itu, otot jantung kita, berubah menjadi keunguan. Karena apa? Dia mati ototnya. Kalau nggak bisa pompa. Kalau nggak bisa pompa, akibatnya orang sesak napas terus. Orang bilang paru-parunya kebanjiran. Itu jantungnya, pompanya nggak bisa pompa. Makanya akhirnya sebagian itu blodar gitu. Kayak buyar gitu loh. Jadi airnya tuh akhirnya karena dia kayak bendungan yang nggak mampu lagi menampung, dia banjir ke belakang. Makanya paru-parunya kebanjiran akhirnya. Paru-parunya kerendam air katanya gitu ya. Akibat karena ada blok di arteri pembuluh darah koroner. Ya, masuk di slide selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh sih dipotong aja. Kalau ada yang mau Iya. nanya, ya nggak apa-apa. Nah, di sekarang ini ya, masih penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Itu adalah cardiovascular disease. Itu jauh sekali bedanya dengan penyakit yang nomor 2. Hampir 2 kali lipat. Jadi karena gitu, memang dan penyakit nomor 2, cancer juga bukan berarti orangnya nggak punya penyakit jantung. Ada juga orang penyakit jantung karena akibat masalah cancer. Karena apa? Dia mendapat kemoterapi, namanya kardiomyopati. Ada juga orang penyakit jantung karena akibat respiratory disease atau karena penyakit pernafasan. Orang dengan cor pulmonale chronicum, orang yang TBC lama, jantungnya rusak juga. Orang yang merokok lama, jantungnya bukan rusak karena serangan jantung aja. Ada yang nggak serangan jantung, tapi kakinya bengkak. Karena apa? Jantungnya membengkak yang sebelah kanan, karena masalah paru-paru. Atau orang yang TBC lama nggak sembuh-sembuh, itu nggak minum obat. Lama-lama dia jadi namanya cor pulmonale chronicum, penyakit jantung akibat paru. Orang yang diabetes, ada yang namanya kardiomyopati diabetes. Jadi artinya jantungnya dia lemah, jadi membengkak karena diabetesnya. Jadi bayangkan, dari antara semua penyakit ini, yang paling tinggi menyebabkan kematian penyakit jantung dan pembuluh darah. Itu 2 kali lipat dari yang di bawahnya. Dan digabung jadi satu juga nggak sampai. Bayangin nggak tuh cancer digabung respiratory disease sama diabetes, nggak melebihi penyakit jantung. Jadi bayangkan betapa tingginya. Dan antara mereka juga semua, penyakit cancer dan respiratory disease dan diabetes ini, tiga-tiganya bisa mempengaruhi jantung juga. Jadi bayangkan betapa fatalnya. Slide lagi berikutnya. Ini kita lihat antara laki-laki dan perempuan. Kalau ditanya, banyakkan mana laki-laki sama perempuan yang kena penyakit jantung? Sebenarnya sih mirip, nggak jauh beda. Yang membedakan adalah range usianya. Kalau perempuan itu biasanya setelah dia usia menopause, kalau laki-laki dia biasanya usia 40-an udah bisa 30-an juga ada ya. Perempuan juga ada sih tadi 30-an ya, tapi kita bilang rata-rata nih, rata-rata. Jadi sebenarnya penyakit laki-laki atau penyakit perempuan sama aja, laki-laki perempuan sama-sama punya masalah jantung yang bisa menyebabkan dia menjadi berpenyakit ya, artinya dia nggak bisa produktif lagi. Entah dia mungkin nggak langsung check out dari dunia ini, tapi dia bisa jadi lemas terus, sesak terus, jadi nggak bisa kerja. Ya, slide ke selanjutnya lagi. Nah, sekarang kita tanya nih, kalau jujur-jujurnya aja ya, memang seberapa banyak sih kita yang nggak pernah kayak gini? Pasti pernah lah. Makanya kita ntar bahas deh, kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Tapi aku bilang bahwa memang ini faktor yang kita nggak bisa pungkiri gitu. Orang mau denial kayak apa, ya memang ini salah satu penyebabnya kenapa orang itu kena penyakit jantung gitu. Orang bilang ya kurang istirahat lah, orang bilang apa, kurang ini, kurang itu. Itu salah satunya adalah ini juga. Orang yang makan gula tinggi, makan berlemak tinggi, rokok, malas gerak. Memang jelas ini udah lama diteliti, udah jelas ini adalah salah satu contoh penyakit jantung, faktor risiko penyakit jantung yang paling utama. Ya, dan memang maksudnya sekarang kalau dipikir-pikir orang pada rajin nih sekarang sepedaan, orang pada rajin lari-lari. Aku senang karena soalnya selain memang itu meningkatkan imunitas, umur kita lebih segar karena sirkulasinya. Jadi saya kasih tahu juga ya, kenapa sih orang dibilang lari-lari itu meningkatkan imunitas, nanti aku akan jawab juga nanti, tapi sekarang lagi topiknya adalah itu juga bagus buat jantung kita. Karena apa? Dia mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang menyebabkan penyakit jantung juga. Ada lagi slide di belakang nanti yang menjelaskan kenapa sih kita gaya hidup ini mempengaruhi sekali ya. Slide. Nah, kenapa orang yang usia muda, orang yang rajin olahraga, kenapa kok bisa dia kena penyakit jantung? Itu saya bahas di buku, tapi saya akan bedahin sekarang. Ini buku yang saya tulis kemarin dan baru terbit, yang satu lagi yang henti jantung mendadak pada atlet dan orang muda. Maka saya akan bahas di sini sekarang kisi-kisinya. Ya, slide. Ini dia. Kenapa sebabnya orang usia muda dan orang yang atlet bisa serangan jantung atau bisa kena penyakit jantung ya. Masuk ke dalam slide berikutnya. Kalau ada teman-teman yang mau tanya silahkan ya, biar langsung lebih interaktif, boleh silahkan dipotong aja nggak apa-apa. Ya, ini adalah video supaya bisa kita lebih memahami.
apa sih yang terjadi pada pembuluh darah jantung kita. Pembuluh darah jantung kita itu terdiri dari pembuluh darah yang banyak yang memperdarahi otot jantung yang sebagai pompa. Jantung kita dari tengah, bukan di kiri, bukan di kanan ya, di tengah. Nah, lalu di sini adalah pembuluh darah kita, terdiri dari 3 lapisan. Pembuluh darah ini ketika masih bayi, maka dia halus sekali, lembut. Tapi ketika dia sudah mulai beranjak usianya mendatang, maka dia berubah jadi lebih kaku. Nah, lebih kaku dan juga lihat lebih kurang elastis, berkelok-kelok ya, mulai itu tanda penuaan dari pembuluh darah. Ini terjadi ketika kita dari sejak lahir sampai udah usia. Jadi ketika usia muda pun ini udah terjadi sebenarnya, tanpa harus merokok. Tapi ketika orang merokok lebih cepat lagi. Itu lihat lama-lama banyak terjadi kolesterol-kolesterol yang tadi warna kuning, mungkin dari cilok, bakwan, tahu goreng, masuk ke dalam pembuluh darah. Bikin apa dia? Bikin penyempitan, ya tuh. Lama-lama nggak rasa, nggak ada keluhan, nggak pernah sakit dada, nggak pernah sesek. Tiba-tiba ada penyempitan. Apakah ini ada keluhannya? Kadang-kadang ada, kadang-kadang juga enggak. Karena mereka keluhannya kadang-kadang, paling cepet capek aja nih, gitu kan. Tiba-tiba ada penyempitan dan ada orang darah tinggi, ada orang yang diabetes, itu lebih mempercepat lagi terjadi. Apalagi orang merokok, lebih cepat lagi. Saya punya pasien laki-laki perokok usia 33 tahun. Nggak ada apa-apa, nggak diabetes, cuman begini aja. Dia bikin ada penyempitan di pembuluh darah. Sehingga apa yang terjadi, tiba-tiba foto mungkin lagi main tenis, lagi main badminton, lagi goes, lagi lari. Kok sakit dadanya tiba-tiba? Karena oksigennya udah kurang ngalirnya. Lihat, ini ada bekuan darah yang warna hijau tuh, menghalangi oksigen dalam sel darah merah keluar. Tuh, dijaring sama dia. Jadi nggak bisa lewat sel darah merah, padahal isinya oksigen. Ini sakit dada berat. Sampai akhirnya orang detak jantungnya nggak beraturan dan the end. Ya. Oke, slide. Orang potong ya dok ya nih sebelum ya silakan. sampai ke slide berikutnya. Tadi kan dokter sempat infokan ya, maksudnya kan tidak hanya tua tapi juga usia muda gitu. Tapi kalau saya pernah baca juga kan ada orang-orang yang memang ini kan tidak menular ya dok, tapi saya justru penasaran apakah ini juga penyakit bawaan gitu dok, gitu. Misalkan orang punya gaya hidup yang sudah cukup sehat, tapi ternyata dia punya misalkan orang tuanya atau misalkan saudara dekatnya pernah jantung, itu pemicunya atau lebih banyak nggak sih dok terkenanya gitu? Ya, betul. Ini pertanyaan yang bagus banget karena ini justru ini yang saya tunggu-tunggu di PN ini. Bagus ini. Jadi gini, orang jantung kan tentu nggak bisa menular, nggak kayak orang COVID gitu, dibatukin nanti nular gitu, nggak. Tapi memang ini bisa diturunkan dengan apa genetik. Pengaruhnya apa sih? Tadi yang bisa dibilang bahwa ada penyempitan pembuluh darah. Berapa banyak kolesterol yang masuk yang bisa bikin orang itu jadi plak penyempitan berat gitu. Itu kan tergantung genetik juga. Berapa banyak sih kok bisa kolesterol dia makannya jorok-jorok amat, ternyata dia kok tinggi banget kolesterolnya. Yang satu lagi makan biasa-biasa aja tinggi juga. Sama dong berarti. Rugi dong kamu udah makan dijaga-jaga tetap aja kolesterol tinggi. Enggak juga, karena memang ada faktor genetik kenapa seseorang punya kolesterol tinggi. Itu beda, karena itu dia diproduksi dari liver, dari hati kita. Jadi bukan dari makanan aja. Dan tadi masalahnya orang penyakit jantung. Penyakit jantung ini ada faktor genetik dalam arti kalau orang merokok, satunya kok bisa sampai umur panjang, satunya lagi kok enggak, tetap cepat serangan jantung. Kita nggak bisa milih masalahnya. Itu genetik juga, tapi kita nggak bisa milih. Siapa yang merokok, tiba-tiba kok saya cepat ada plaknya, yang orang lain bilang kok saya nggak apa-apa gitu, nggak ada plak apa-apa, katanya habis di check up jantung bersih-bersih aja. Karena kita nggak tahu kapan dia mulai. Kan ada jamnya gitu, misalnya jam kehidupannya lah ya. Jadi kapan dia mulai, oke mulai sekarang nih, pembuluh darahnya akan mulai membentuk plak gitu. Itu nggak ada, itu ada genetiknya yang berpengaruh. Nah yang kedua adalah penyakit jantung diturunkan dengan cara gaya hidup yang diturunkan sama-sama. Saya punya pasien sekeluarga, anak, mama, bapaknya, persis sama adik-adiknya, maksudnya adik kandungnya dia, persis sama. Penyakitnya persis sama diabetesnya, sama-sama hipertensinya, sama-sama jantungnya. Dia bilang, ini kayaknya udah keturunan di keluarga kami dok. Saya bilang, mungkin juga bukan karena keturunan, tapi kamu gaya hidupnya sama. Memang dari kecil misalkan memang dibiasain kalau di depan TV misalkan sama-sama sambil ngemil gitu misalnya. Makan misalkan kapan aja bisa. Dia nggak atur kapan dia makan. Orang-orangnya sekeluarga sama-sama mager. Atau ada juga pasienku sekeluarga merokok semua. Ya memang sama, bareng-bareng. Dia akhirnya yang anak malah lebih cepat lagi. Karena dia beda cuma 2 tahun sama bapaknya yang pasangannya. Jadi bareng-bareng sekeluarga semua. Jadi mungkin saja bukan genetiknya, tapi gaya hidupnya yang diturunkan. Jadi sama-sama gitu. Nah, boleh? Boleh lanjutkan? Ya, apa? Boleh, silakan apa?
kan lewat chat ya dok ya. Jadi kalau Mhm. tadi ada slide yang menjelaskan tentang penyumbatan darah dan mengakibatkan sakit dada. Nah ini pertanyaannya adalah apakah setiap sakit di dada itu adalah sebuah tanda bahwa seseorang menderita penyakit jantung. Nah menyambung ke pertanyaan berikutnya dok, kenapa serangan jantung justru lebih sering terjadi di malam hari? Gitu. Boleh mungkin dok dirangkum Ya, jawabannya. benar. Jadi gini, serangan jantung itu biasanya sebenarnya terjadi kapan aja bisa, ya sebenarnya kapan aja bisa. Kejadian tadi itu kapan aja bisa. Bahkan kita tahu bahwa serangan jantung itu terjadi biasa kalau orang misalkan lagi main tenis atau mungkin lagi main badminton, main basket. Ada teman saya ini 2 tahun lalu ya, dokter 38 tahun dia serangan jantung ketika lagi main basket, bayangin gak tuh? Nah, jadi ada juga orang serangan jantung ketika lagi aktivitas, bahkan lagi rapat siang hari. Malam hari memang kadang-kadang orang bilang kenapa malam hari lebih sering ya, ini studinya adalah gini, malam hari itu orang cenderung bisa tekanan darah cenderung harusnya turun. Nah, ada orang-orang yang malam itu cenderung naik tekanan darahnya. Jadi orang harusnya turun tekanan darah malam karena istirahat, karena slow down, tapi dia malah naik. Nah, itu yang berisiko kenapa dia lebih berisiko serangan jantung di malam hari. Yang berikutnya adalah orang-orang kan kalau malam hari tidur kan nggak mungkin minum kan, sambil minum itu kan sebenarnya Iya. kita malam hari tidur tuh kayak lagi puasa sebenarnya. Nah, jadi cenderung darahnya lebih lebih kental dibandingkan siang. Tapi ini juga masih dibantah oleh para ahli yang lain karena soalnya sebenarnya ya kalau gitu orang kalau lagi puasa jadi high risk serangan jantung dong. Kenyataannya kan enggak gitu kan. Jadi karena itu bisa dibantah juga. Jadi waktu itu memang adalah irama jantung yang banyak. Justru kalau di luar negeri yang banyak kejadian itu adalah pagi biasanya. Malah jam 8, jam 9, jam 10 pagi yang banyak. Jadi itu sih nggak tergantung. Orang serangan jantung kapan aja bisa sebenarnya. Nggak pengaruh karena jam tersebut. Oke dokter. Ya, Ya boleh boleh lanjutan lanjut. apa gimana? Oke, baik. Jadi ada yang disebut sebagai skinny fat. Jadi orang yang mungkin merasa bahwa ya memang badannya nggak kotak-kotak sih, tapi dia juga bukan atletis banget ya, biasa-biasa aja gitu kan, tapi nggak gemuk gitu. Dia bukan yang kegemukan banget gitu kan, biasa-biasa aja. Nah, ini bukan berarti nggak tinggi LDL-nya, karena aku punya pasien yang memang LDL-nya atau kolesterol jahatnya tinggi. HDL itu kolesterol baik. Kolesterol jahatnya tinggi. Kolesterol jahat inilah yang tadi membentuk plak di pembuluh darah jantung. Dan ini tidak dipengaruhi kadang-kadang oleh orang yang gemuk apa enggak. Karena orang-orang yang kurus juga bisa. Karena ini faktor genetika juga kuat. Jadi orang yang usia muda kolesterol tuh banyak juga. Kenapa? American Heart Association minta supaya kita cek jantung sejak usia 20 tahun. Salah satunya adalah ini, karena orang kadang-kadang nggak tahu kalau dia punya kolesterol tinggi. Kenapa? Karena nggak pernah cek. Kenapa dia nggak cek? Soalnya dia anggap dia masih muda. Atau dia anggap dia nggak gemuk-gemuk banget. Atau dia anggap dia makan biasa-biasa aja. Orang makan biasa-biasa aja. Makan itu sebenarnya 30% dari kontribusi kolesterol jahat ini. 70%-nya diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Sehingga orang yang makannya biasa-biasa aja, dia gak gemuk-gemuk banget, ternyata kolesterol tinggi. Itu bisa terjadi. Karena memang demikian, bukan karena dari makanan saja ya. Kalau demikian, makanan tetap harus diperhatikan karena bukan berarti kita makan boleh bebas karena 30% masih ada efeknya. Ya, orang yang biasa-biasa aja tapi makannya jorok banget ya bisa aja kolesterol tinggi juga. Jadi masih ngaruh juga, tetap masih ngaruh untuk makanan itu. Dan orang yang serangan jantung nggak selalu gemuk. Kadang dia karena perokok aja bisa, apalagi usia muda. Dia perokok aja, nggak ada yang lain. Perokok aja bisa. Jadi karena itu semua itu tadi yang aku bilang bahwa perokok, masalah gula, kolesterol, tekanan darah, itu mesti diperhatikan sekali karena itu yang paling utama di samping hal-hal yang lain yang nanti kita akan bahas juga ya. Oke. Slide masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, saya mau terangkan mengenai di sini nanti ada mengenai apa nih? Coba di slide-nya masukin. Nah, ini kita mungkin nggak sadar kalau kita mungkin obesitas. Coba kalau pada pernah ukur lingkar pinggangnya berapa? Kalau laki-laki harusnya di bawah 90 cm, kalau perempuan harusnya di bawah 80 cm. Kalau di atas, nggak usah diukur perutnya sekarang, nanti aja habis setelah ini talk show ya. Nah, nanti setelah nanti udah diukur, coba perhatikan ya, diukurnya di pusher ya, jangan diturun-turunin di bawah. Nanti kayak laki-laki sekarang kalau misalkan udah buncitnya makin gede, udah pakai ikat pinggang di bawah perut udah. jadi itu nggak betul caranya. Ngukurnya tuh di atas ya, ketika sejajar dengan itu umbilikus atau pusher ya. Itu di situ ngukurnya. 90 cm batasnya pada laki-laki, perempuan di bawah 80 cm. Kalau lebih dari itu tergolong obesitas. Udah obesitas namanya itu. Dan di Indonesia 31% orang obesitas.
Mau tahu nggak, di Indonesia itu berapa persen sih orang yang gizi buruk? 11%. Jadi bayangin nggak, orang yang kegemukan lebih banyak sebenarnya daripada orang yang kurus. Ya cuma itu tetap aja, itu masalah stunting tetap menjadi bahaya, tetap menjadi masalah utama, tapi saya mau menggambarkan bahwa orang nggak sadar bahwa mereka yang dibilang malnutrisi sebenarnya bukan hanya orang-orang yang kurang makan, orang yang kelebihan makan juga sebenarnya malnutrisi. Orang yang salah makan, jadi salah pilih gizi gitu ya. Dia makan boleh banyak sih, tapi kalau gizinya itu nggak benar, kebanyakan isi karbohidratnya atau kebanyakan lemaknya, maka itu malnutrisi juga namanya. Nah, karena itulah kita bisa lihat bahwa orang-orang di Asia, kalau Anda pergi ke India, itulah yang paling mirip lah. Orang India tuh kadang-kadang nggak gede-gede banget badannya. Misalnya ya, ini maaf kalau ada orang India, tapi maksudnya ini hanya pembelajaran aja ya. Maksudnya orang di bagian Asia kayak kita ini, orang Asia lah ya, badannya mungkin masih kecil gitu, perutnya yang besar. Beda sama orang Eropa, sama orang Amerika, itu badannya gede ya, gede sekalian. Makanya mereka pakai IFT kan, biasanya pakai indeks massa tubuh. Walaupun sekarang mereka juga udah mulai pakai ini sih, pakai lingkar pinggang. Jadi kita lihat lingkar pinggangnya, karena lemak dalam perut itu lemak yang lebih aktif memberikan sel-sel radang yang bisa menambah, membentuk tadi penyempitan dalam pembuluh darah yang tadi kita lihat di gambar animasi itu. Nah, itu yang bikin akhirnya lebih gampang tuh kolesterol masuk ke dalam, bikin sumbatan atau plak. Ya, slide berikutnya coba. Masuk lagi. Ya, sekarang sambil nunggu slide, boleh sambil ukur lingkar pinggang. Nah, terus lihat nih. Lihat, pemeriksaan jantung apa aja sih? Kenapa sih orang kadang-kadang satu nggak mau periksa, antara mereka takut ketahuan sakitnya banyak nanti. Nah, saya bilang, emang kalau nggak diperiksa sakitnya hilang gitu. Jadi kalau Anda nggak periksa, sakitnya hilang gitu, nggak ada. Kan enggak, yang ada sakitnya kesimpen. Udah ketemu, ketahuan, udah terlambat. Saya berapa kali ketemu orang, aduh udah saya bilang, Pak, Bapak kenapa sih datang udah serangan jantung, sakit ginjal, kita mesti cuci darah lagi, udah pakai stroke lagi. Susah Pak, buat saya ngobatinnya Pak, repot. Tuh kepala kita juga pusing sama dokter-dokter tuh mikirinnya. Coba Bapak datang cuma darah tinggi doang. Kan gampang Pak, darah tinggi kan Bapak coba jaga makan, kalau memang perlu obat darah tinggi, tinggal minum obat. Lebih cepat, nggak sampai harus komplikasi, jadi stroke, komplikasi jadi sakit ginjal, komplikasi jadi apa misalkan serangan jantung. Ini masalahnya orang datang itu biasanya udah terlambat. Padahal kita bisa cek dari awal. Kenapa nggak periksa? Kenapa Bapak nggak pernah cek darah tinggi? Kayaknya nggak pernah saya nggak pernah darah tinggi deh. Tahu dari mana Pak? Nggak pernah sakit kepala. Sakit leher juga nggak pernah. Pernah tensi? Enggak. Coba tensi Pak. 160. Oh nggak mungkin nih salah tensinya. Oh tensinya disalahin. Ini baru saja ya kemarin. Baru aja kemarin ada pasien tensi 200. Dia datang ke saya kenapa? Jalannya sesek katanya. Dia bilang, dok saya takut COVID nih dok. Takut COVID ya. Saya bilang, oke, difoto aja, periksa, foto, swab. Bapak ada gejala apa? Demam, ada rencana apa? Kalau emang Bapak ngerasa bahwa semua ada, ya swab. Ya udah, Pak, swab. Coba saya tensi. Tensinya 200. Loh, kok jadi darah tinggi? Saya bilang, ya mungkin Bapak udah punya dari dulu kali, Pak. Tensi 200 loh. Dia bilang gitu. Tapi saya nggak pusing loh, dok. Nah, itu terus yang salah siapa? Yang salah ukur tensinya. Oh, mau pusing nggak pusing, oh, tensinya segitu gimana? Ya, emang tensinya 200. Dia ukur berkali-kali. Memang 200, ganti berapa kali tuh alat, memang 200 tensinya. Ya udah saya bilang, Bapak mesti minum obat. Masa sih Pak gitu kan? Ah udahlah itu akhirnya kita terangin panjang ya. Udah mirip kayak seminar sendiri, padahal cuma satu orang. Ya bayangin itu. Dia itu bukan hal yang baru, hal yang sering. Ada yang kejadian lagi udah terlanjur, wah apa saya udah bilang, ini kayaknya gangguan dia darah tinggi. Cek 2 hari saya bilang, Pak, Bapak cek deh. Cek lab, saya bilang gitu. Ya udah cek lab. Cek lab hasilnya apa? Gangguan ginjal. Jangan-jangan gara-gara minum obat darah tinggi, dok. Jadi gangguan ginjal. Saya bilang, Bapak minum obat darah tinggi juga baru 3 hari, saya bilang. Bapak tahu nggak kalau darah tinggi bisa bikin sakit ginjal? Masa bisa, dok? Memang bisa. Justru darah tinggi itu yang bikin orang sakit ginjal. Minum obat baru 3 hari kok, gara-gara obat lab jadi darah tinggi, jadi bikin orang labnya jadi ginjalnya jadi rusak gara-gara obat. Padahal obatnya baru minum 3 hari juga. Ya, jadi bukan gara-gara itu. Justru orang salah berpikir. Nah, karena itu inilah pemeriksaan yang kita mesti bisa lakukan. EKG gampang banget kita bisa periksa. Rekam listrik jantung, kita bisa tahu irama jantung kayak apa. Kita bisa tahu, oh kira-kira nih, Bapak kayaknya pernah serangan jantung deh, kan dari EKG ini. Treadmill test, oh paling lebih akurat lagi, karena dia bisa mengetahui, saya boleh olahraga nggak sih dok? Treadmill bagus, ya berarti bisa. Dok, saya pernah sakit jantung nih, boleh nggak olahraga? Treadmill, oke, berarti Bapak kalau segini olahraga masih bisa Pak, di luar ini jangan, segini aja gitu. USG jantung, ada pasienku, dia 11 tahun lamanya, ini udah nenek-nenek ya, dia bilang gini,
"Dok, saya ini sebenarnya udah 11 tahun saya punya sakit jantung. Cuma saya nggak bilang-bilang sama anak dan menantu saya, karena soalnya takut merepotkan mereka. Jadi saya selama ini di rumah aja." "Oh, ibu nggak pernah olahraga?" "Saya nggak berani olahraga, Dok, karena dibilang jantung saya dulu ada penyakit, ada pembesaran." Saya bilang, "Coba kita USG dulu." Ekokardiografi USG jantung, cuma 5 menit. Katup oke, saya bilang, jantung oke, baik. Saya bilang, "Nggak membesar tuh?" Saya bilang, "Membesar dari mana?" "Oh, jadi selama ini saya pikir saya sakit jantung, Dok. Jadi saya nggak pernah berani olahraga." Saya bilang, "Orang enak-enak lagi goes, seumuran bapak, seumuran ibu mah, dia nggak berani coba." Padahal dia pikir sendiri sakitnya, karena nggak pernah periksa, takut periksa. Begitu habis periksa, udah goes dia sekarang, baik-baik aja. Karena itu, dia jadi lebih yakin, karena dia pernah periksa. CT scan nuklir, itu banyak pemeriksaan ini, tapi memang terbatas, artinya bahwa tidak semua orang perlu periksa ini. Tapi kalau memang perlu, kita bisa pakai pemeriksaan CT scan ini untuk bisa melihat pembuluh darah jantung, MRI bisa melihat otot jantungnya, nuklir juga bisa untuk melihat apakah memang ada curiga penyumbatan jantung. Ya, yang standar biasanya adalah EKG, treadmill test, sama echo. Ya, slide selanjutnya. Itu ada banyak yang nanya tuh, mau nanya dulu nggak? Iya, Atau boleh ya, Dok, kalau belum mau atau melanjutkan. stop dulu deh, ini Ini sebenarnya gambarnya banyak ya. banget Nah, silakan. coba tadi lihat ada pertanyaan tentang seputar olahraga, kenapa banyak Ya, juga yang tiba-tiba meninggal setelah olahraga. Tadi dokter sepertinya sempat singgung itu di awal ya, mungkin nanti bisa ya, dijawab sedikit Dok untuk memberikan jawabannya. Lalu ya. sama jantung lemah nih Dok, itu tadi ada di mitos-mitos di tengah masyarakat. Kalau misalkan tangannya basah, itu dianggapnya adalah lemah jantung. Mungkin boleh diluruskan dokter untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, baik. Jadi, orang yang tangannya basah ya, memang salah satunya adalah orang serangan jantung, sakit dada sampai tangannya basah itu. Bukan tangannya aja basah sih, satu badan basah semua, kayak basah kuyup memang. Karena memang itu proses orang sakit jantung, serangan jantung, itu kejadian demikian. Karena memang ada hormon stres yang keluar, sehingga dia memang jadinya basah semua baju. Basah kuyup ya, bener-bener sampai harus ganti baju itu, basah banget. Itu contoh serangan jantung. Atau orang yang lemah jantung juga bisa. Jadi sambil jalan, dia ketika aktivitas, jantungnya kan lemah, berusaha pompa, setengah mati, makanya dia tangannya jadi basah. Itu juga ada. Tapi nggak semuanya. Ada juga emang orang cuma karena memang orang bawaannya suka suka cemasan aja gitu kan, suka stresan gitu. Jadi akhirnya dia bisa ada keluar keringat di tangannya. Cara ngetesnya gimana? Ya eko aja, USG jantung. Bisa ketahuan langsung, oh ini bukan, nggak apa-apa kok jantung baik-baik aja gitu kan gitu. Eko bisa dilihat pemeriksaan jantung. Harus tadi, kenapa orang muda bisa kolaps ketika lagi olahraga? Satu penyebab yang pertama adalah orang ini mungkin punya gangguan jantung bawaan yang dia nggak tahu. Kok bisa nggak ketahuan? Iya, karena dia selama ini latihan, dianggap, oh nggak apa-apa nih, gitu. Ah, ini paling saya capek aja, harus dipaksain. Nah, dia nggak tahu bahwa ini bisa timbul gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung yang bisa fatal. Nah, pada orang muda di bawah 35 tahun, ada di buku saya juga itu, biasanya malah kebanyakan orang-orang itu gangguan jantungnya, dindingnya menebal, atau dia ada aritmia, gangguan katup, yang menyebabkan seseorang itu punya gangguan jantung. Lain kalau orang usia 35 tahun ke atas, biasanya memang ada orang yang memang lebih muda kena penyakit jantung koroner. Dan pasien saya juga ada beberapa yang demikian. Usianya masih 20, ada yang usia masih 30-an tahun. Dan orang-orang ini bisa saja ketika dia masih usia 30-an tahun karena dia merokok atau mungkin dia memang bawaan, memang dia orang tuanya juga punya riwayat penyakit jantung, maka dia ternyata juga cepat jadi penyakit jantungnya. Beda sama yang lain, padahal dia ngerasa bahwa dia baik-baik aja. Itu dia, itu salah satunya. Nah, kalau tadi aku bilang bahwa kita tahu dari mana nih kalau orang punya penyakit jantung? Ya dicek makanya. Kita nggak bisa tahu. Kadang-kadang orang tuh suka nanya gini, "Dok, saya kalau suka gini gimana ya? Itu masalah jantung bukan?" Ya bisa aja. Kalau kita dari jarak jauh cuman tatap muka begini aja kan mana bisa tahu ya sebenarnya kan harus dilihat. Kalau misalkan kita kayak kayak dari jauh aja cuma dari keluhan aja kadang-kadang jadi kayak tebak-tebakan. "Dok, ini saya kalau suka kram tangan saya sakit jantung bukan?" Sekarang gini, saya jawab bukan gitu. Entar habis ini Anda check up. Ternyata ketahuan ada pembuluh jantung tersumbat pembuluh darah jantungnya. Masa saya bilang, "Loh, kok dokter jantung kemarin ketemu di webinar bilang katanya kalau kram-kram bukan sakit jantung. Ternyata kok saya punya sakit jantung." Iya, kebetulan aja kamu kram-kram kan. Jadi susah dijawab tuh kalau begitu. Cara yang paling baik ya dicek. Memang seperti orang punya mobil, punya kendaraan ya harus diservis. Ya nggak ada cara lain, memang mesti dilihat. Kalau enggak ya kita nggak tahu. Ya itu aja yang caranya yang paling bagusnya ya. Boleh? Ada yang lain pertanyaan? Next dulu dokter, boleh di Oh ya, slide. boleh ya. Ini adalah jantung kita. Sekali lagi ya, jantung kita dari sini ada pembuluh darah yang besar ke dalam. Ini proses karakterisasi jantung. Kalau kita lihat jantung misalkan ya, kita mau lihat apakah ada pembuluh darah yang tersumbat apa enggak. Kita kan lihat awal standar di treadmill, EKG.
Tapi kalau misalkan orang yang, oh ini udah jelas nih penyumbatannya ada, karena itu nggak semua orang kita kateter. Tapi ketika mereka perlu, ini caranya. Ini prosesnya memasukkan selang kecil berukuran sekitar 2 cm ke dalam ya, 2 mm ke dalam, dan ini panjangnya sekitar 30 cm. Ada juga yang cuma 15 cm, beda-beda. Nanti kita masukkan semacam pipa kecil yang elastis sekali, elastis masuk dalam jantung langsung. Ini panjangnya sekitar 80-120 cm ya. Nah, lihat ini ukuran pembuluh darah jantung koroner ini paling sekitar 4 mm, 2 mm, 2,5 mm. Nah, kita lihat pembuluh darahnya. Kita kasih zat warna. Kalau misalkan ada aliran darah, makanya warnanya hitam. Karena kita kasih zat kontras di sana. Jantungnya lihat nih. Kita kasih zat warna tersebut kan hitam nih. Nah, zat yang warna hitam ini kelihatan nih bahwa ini berarti ada aliran darah. Berarti ada alirannya. Nah, tapi kalau kita lihat lebih detail, nanti masuk lebih zoom ke dalam itu, nanti kita lihat di situ itu ada aliran yang cuma menyempit. Nah, menyempit ini berarti ada penyempitan yang tadi tuh yang kita lihat di gambar animasi. Yang gambarnya kayak kuning-kuning terus lama-lama jadi besar kan. Nah, ini penyempitannya. Jadi yang hitam itu adalah yang ngalir darah. Kalau yang nggak ngalir berarti itu penyumbatannya. Situlah yang kita bisa masukin kabel. Kabelnya seperti gambar saya ini, saya tunjukkan tuh. Saya baru ambil 2 hari lalu fotonya. Sebesar itu di tangan saya itu. Ya, kita kembangkan balonnya, lalu ini ringnya, kita buka, balonnya kita tarik kembali sama kabel tarik lagi, jadi dia kebuka lagi, lancar lagi. Nah, orang ini selamat dari serangan jantung nih, pasiennya. Nah, itu salah satu yang kita lakukan untuk bisa menolong orang supaya tidak jadi serangan jantung. Ya, itu gambarannya itu, kira-kira segitu besarnya. Kalau lihat di foto saya, di video saya, kira-kira segitu gedenya. Nah, itu kabelnya. Ya, itu kecil-kecil cabai rawit ya. Dulu kan ada orang bilang, masalah 70 juta ya, itu satu ini kali pasang itu mahal, makanya karena itu lebih enak kalau orang itu sehat tuh lebih murah daripada harus sakit ya. Sakit tuh mahal ya, walaupun tanggung asuransi juga tetap aja mahal. Siapa yang mau begitu ditidurin? Siapa juga, dokter juga nggak mau repot-repot kalau misalkan nggak terpaksa banget. Jadi karena itu semuanya lebih baik kalau Anda sehat ya daripada Anda harus sakit ya. Baik, ke gambar selanjutnya ya. Ya, sekarang yang kita tahu bahwa tips yang saya bilang tadi, bahwa jantung kita tuh cuma satu. Dan jantung kita tuh nggak bisa dikembalikan. Banyak orang yang menyesal ketika di kemudian hari udah ketahuan penyempitan atau dia harus bypass. Ada yang harus bypass, ada yang malah nggak bisa diapa-apain lagi. Bypass juga nggak bisa, pasang ring juga nggak bisa. Dok, jadi gimana dok? Boleh nggak kalau saya makan sehat sekarang, makan jus sirsak mungkin nanti kita cek lagi kateter, nanti siapa tahu penyempitannya udah berkurang gitu. Ya, ini jujur sih, sedih sekali kita mesti bilang, tapi jujurnya emang nggak bisa gitu. Dok, boleh nggak? Sekarang saya udah mulai sih dok, makan tiap hari, makan sehat, makan sayur terus. Saya udah mulai olahraga, jalan-jalan gitu tiap hari. Tapi kondisinya adalah dia ini udah penyempitan udah banyak banget. Terlambat nggak? Sebenarnya terlambat. Ada efeknya nggak? Ada sih. Tapi maksudku, ya kenapa harus sekarang? Kenapa baru sekarang gitu? Baru Anda mau makan sayuran, mau olahraga, mau lebih memperhatikan kesehatan. Kenapa baru sekarang mau, ya saya mulai sekarang tidur lebih awal deh, sekarang saya mau tidur cukup, nggak banyak sering-sering begadang. Kenapa baru sekarang? Dok, saya mau cek jantung deh, kayaknya 6 bulan lalu saya dibilang katanya udah harus di-bypass, tapi sekarang saya udah sering nih olahraga. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu ketika masih sehat-sehat aja? Anda deteksi dulu lebih awal, Anda check up dulu. Coba lihat jantung Anda ada masalah apa. Darah tinggi ada nggak? Obatin. Kolesterol ada nggak? Tanganin kolesterolnya. Ada kegemukan, obesitas, turunin berat badannya. Jadi kita jaga lebih awal supaya jantung itu nggak bisa kembali lagi soalnya. Jantung kita cuma satu, nggak bisa balik lagi. Sama kayak hubungan lah gitu. Kadang-kadang ya kalau udah putus ya kadang-kadang masih terasa memorinya. Ya nggak bisa kembali lagi. Ya sudah. Jadi jaga baik-baik ya. Oke. Ya udah, itu aja. Oke, siap. Terima kasih Dokter Vito. Sepertinya pemaparan Dokter Vito tadi melalui slide dan beberapa obrolannya cukup memberikan banyak pencerahan ya tentang kesehatan jantung. Tapi bicara masalah tadi ada penyesalan, kenapa harus terakhir tahunya begitu ya dok ya, karena memang orang mungkin tidak terlalu aware untuk memeriksakan kesehatan jantung. Ini ada nih dok, salah satu pengalaman memang seluruhnya juga pasti sudah kenal, almarhum sang maestro Didi Kempot yang meninggalkan dunia hiburan Mei 2020 lalu. Ini salah satu bukti ya dok ya bahwa memang penyakit jantung ada di tengah-tengah kita. Dan memang bukti ini adalah yang bisa menjadi mungkin orang bisa lebih berpikir, oh iya siapapun bisa terkena. Bahkan beliau di usia 53 tahun saat produktifnya juga harus mengalami kejadian pahit ini. Kalau begitu kita saksikan VT berikut ini terlebih dahulu. Citra jadi TKD, kowe ngapusi, mantri suwe
Iya, Viti, yang tadi diputar menjadi pengingat kita bahwa penyakit jantung memang ada di tengah-tengah kita ya dok ya. Nah dokter dan seluruh partisipan Zoom sore ini, hari ini saya sudah kedatangan salah satu orang terdekat, orang tersayang beliau, yaitu Mbak Yan Velia. Selamat datang Mbak Yan Velia, selamat sore. Turut berduka cita ya Mbak ya atas kehilangan orang tersayang. Ini saya mau tanya sedikit nih Mbak. Sebelumnya saya terima kasih sekali sudah mau hadir di sini dan berbagi cerita nantinya kepada kita semua yang ada di Zoom. Mbak, ini kan Mas Didi Kempot kalau saya baca di berita itu meninggal secara mendadak ya Mbak ya. Maksudnya tanpa sakit yang lama seperti itu. Tapi begitu saya baca lebih dalam ternyata memang karena henti jantung. Mungkin Mbak Velia bisa cerita ke saya dan partisipan atau mungkin ke Dokter Vito juga. Apakah sebelum beliau meninggal ada tanda-tanda yang memang Mbak Yan Velia itu sudah menyadari bahwa ini adalah serangan jantung? Iya, selamat sore semuanya. Selamat sore dokter. Saya jadi deg-degan nih lihat dokternya. Sore, Mbak Ilan Velia. Selamat sore dokter. Dari sebelum beliau meninggal itu 3 minggu sebelumnya ada kaki kanan dan tangan kanannya bengkak. Gitu. Tapi sebelumnya Mas Didi sempat memang 2 tahun sebelumnya itu Mas Didi memang punya riwayat penyakit asma. Karena keturunan ataupun karena memang beliau merokok. Sempat beberapa show 2 kali dia masuk UGD, direkam jantungnya. Kata dokternya baik-baik saja jantungnya. Jadi saya tidak ngerti kenapa waktu beliau saya masukkan ke rumah sakit beliau meninggal karena kata dokternya gagal jantung atau apapun saya tidak tahu karena beliau tidak mempunyai riwayat yang jantung. Cuman 2 minggunya memang Mas Didi pernah kaki kanan dan tangan kanannya bengkak. Oke, jadi sejak sudah ada tanda-tanda misalkan bengkak kaki kanan, tangan kanan, lalu tadi beberapa penyakit riwayat Mas Didi Kempot ada asma, Ya. itu saat pemeriksaan memang tidak ada vonis jantung dari dokter. Iya. Oke, lalu pas di akhir itu bagaimana dokter bisa menginformasikan bahwa itu henti jantung? Apakah itu memang dadakan hari itu dokter menginformasikan? Iya, memang dadakan pagi itu. Jadi malamnya sempat ngeluh bahwa dadanya sakit, tembus sampai di belakang. Oke. Gitu. Karena Mas Didi itu orangnya tidak mau dibawa ke rumah sakit kalau enggak kondisi yang seperti kemarin waktu show di Jakarta pernah saya bawa ke rumah sakit karena memang benar-benar nggak bisa nafas gitu. Oke. Malam itu sudah saya tawarkan untuk saya bawa ke rumah sakit. Akhirnya beliau milih minum obat sesak nafas. Akhirnya menjelang sahur sakit lagi dan nafasnya susah banget untuk rasanya susah banget untuk dikeluarkan. Oke. Mbak, ini kan banyak yang nonton ya, partisipan, ada saya juga yang mungkin bisa belajar, ada dokter mungkin nanti juga yang menanggapi tentang kasus Mas Didi Kempot. Bisa kasih sedikit kan pengalaman nih sudah ada gitu bahwa orang tersayang itu bisa saja pergi meninggalkan kita secara tiba-tiba karena henti jantung tadi. Mungkin ada pesan buat kita agar kita juga lebih aware gitu, Mbak. Iya, pokoknya kalau ada tetap jaga makanan, tetap tidur yang cukup, juga jangan kemperungsung. Kalau kemperungsung itu jantungnya bisa duk gitu loh. Stres atau apa? Ya mungkin kemperungsung dengan kejar-kejar dengan waktu untuk memanage waktu dengan tepat. Dan yang pasti kalau ada gejala-gejala tertentu seperti yang dialami Mas Didi yaitu bengkakan dari kaki kanan dan tangan kanan, segera diperiksakan ke dokter ahli. Oke, siap Mbak Yan. Aku kembali ke dokter dulu sebentar ya. Dokter Vito masih standby ya dok ya? Masih saya mendengarkan. Saya Ini dokter tadi nonton sampai nggak bisa berkata-kata tadi ya, nonton itu tadi rekamannya beliau ya. Itu
saya ingat hari itu tuh benar-benar hati broken heart sedunia mungkin bagi kami semua yang merasa beliau ini legenda sekali ya. Saya waktu itu sempat waktu itu kan dihubungin beberapa stasiun, beberapa wartawan juga, "Dok, ada komennya nggak?" Saya bilang, "Komen siapa? Siapa nih yang pergi nih?" Mas Didi Kempot. Ya ampun, kita baru mengundang beliau loh. Beliau tuh sempat bilang iya, kita mengundang beliau untuk kita bikin edukasi kesehatan dan mau mengundang beliau ini salah satunya sebagai salah satu yang tokoh yang panutan lah dan bisa dibilang kayak itu tuh dicintai hampir sebagian besar orang. Nggak ada komentar miring mengenai beliau. Jadi kita anggap nih beliau sosok yang bisa menjadi panutan untuk hidup sehat, untuk kasih pengertian kepada orang-orang. Dan kami kaget sekali ketika mendengar kabar tersebut. Jadi bisa dibilang ya waktu itu debar-debar, yang sakit dadanya, yang sakit hatinya tuh kayaknya sebagian besar rakyat Indonesia deh, termasuk kami waktu itu penggemar Mas Didi Kempot. Masih kebayang lagu Sewu Kuto tuh waktu saya kecil, waduh, itu kayaknya heboh sekali tuh lagu Sewu Kuto itu. Jadi ya itu dia, kami benar-benar ya kalau sampai bingung saya mau ngomong apa. Benar-benar kalau ingat kehilangan Mas Didi Kempot ini luar biasa, benar-benar kami benar-benar nggak nyangka, kami benar-benar kehilangan banget lah sosok beliau ini. Dan nggak kebayang apalagi kalau orang yang paling disayang oleh Mas Didi Kempot itu gimana tuh rasanya kehilangan. Pasti kita semua nggak ada yang bisa benar-benar mengerti hal tersebut. Betul, Ya betul, dokter, dokter. saat Iya. itu jantungnya ikut berhenti dok. Waduh, ya sangat-sangat bisa Yang dimengerti. nggak Iya, ikut mhm, berhenti, saking Kaget. kaget ya Mbak ya. iya, Iya, benar kata Dokter Vito, kita tidak bisa membayangkan bagaimana posisi Mbak saat itu Iya. gitu. Ya, Dokter, kalau saya iya, boleh tanya nih dengan jantung yang tadi sudah iya, di-sharing oleh Mbak iya, Yan Felia, istri dari Mas Didi Kempot, selama perjalanan hidupnya ada vonis asma tadi ya Mbak Betul. ya. mhm, Batuk. mhm, Batuk ya, karena beliau juga mungkin salah satu perokok dan kalau dilihat dari kesibukannya ya Mas Didi juga mungkin waktunya 24 jam sibuk dengan undangan sana sini. Tapi yang saya bikin Dok ya, sangat penasaran. Tadi juga ada infonya bahwa kondisi itu tidak ada jantung ya dari dokter ya Iya, Mbak ya. beberapa kali beliau sempat periksa di rumah sakit dan saya yang nungguin bahwa direkam jantung itu Oke, oke. memang kata dokter nggak apa-apa, jantungnya cuma paru-parunya aja memang kotor karena beliau merokok. Oke, berarti kan artinya ini vonis dokter di rumah sakit tersebut baik-baik saja jantung Mas Didi Kempot. Apakah henti jantung yang divonis pada saat beliau meninggal dunia itu memang terjadi tiba-tiba hari itu saja, Dok? Atau bagaimana iya, nih, Dok? Boleh iya. diceritakan? Ini menarik untuk kita bisa terangkan kepada semua sahabat-sahabat di sini. Henti jantung itu nggak sama dengan serangan jantung ya. Henti jantung, jantung berhenti. Serangan jantung itu ketika terjadi penyumbatan mendadak di pembuluh darah jantung. Orang yang serangan jantung bisa henti jantung, bisa juga enggak. Jadi itu hal yang berbeda sebenarnya. Orang henti jantung bisa karena apa aja. Orang karena penyakit apapun bisa henti jantung juga. Jadi karena itu mesti diketahui bahwa henti jantung adalah kondisi di mana jantung seseorang berhenti memompa darah, berhenti berfungsi. Itu henti jantung namanya. Jadi karena itu beda. By the way tadi bukan vonis kali, kalau dokter mah diagnosis ya, kalau vonis mah hakim atuh. Ya. Nah, memang gini, saya kalau dengar dari keluhan yang tadi Ibu sampaikan tadi, memang sih mirip sekali orang yang serangan jantung sebenarnya. Orang yang serangan jantung itu memang keluhannya tadi sakit dadanya nggak enak, terus tiba-tiba kejadiannya berat tiba-tiba, lalu ya itu bisa tiba-tiba pergi meninggalkan kita. Nah, hanya memang kan saya bukan dokter yang waktu itu menangani Mas Didi Kempot, jadi kita memang pasti nggak tahu persisnya gimana ya. Tapi kalau misalkan saya mereka-reka dari apa yang Ibu tadi ceritakan, ya, satu, mungkin kalau dulu pernah asma, memang bisa sih orang itu jadi bengkak kakinya karena memang asma itu kan menyebabkan ada gangguan jantung juga bisa. Kalau jantung waktu itu dibilang katanya nggak kenapa-kenapa, nah itu berarti yang waktu itu yang diperiksa memang bukan check up jantung menurutku sih waktu itu ya. Jadi itu agak lain tuh. Orang yang merokok sih memang sih risiko tinggi untuk punya penyakit jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah jantung. Jadi memang kita kadang-kadang harus bisa membedakan nih. Saya kasih contoh gini, kadang-kadang orang itu kalau ada yang tahu pernah periksa mau operasi, orang suka nanya, "Kenapa saya kok operasi kok dicek jantung juga?" Iya, karena orang mau operasi itu, kita cek jantung ini aman nggak buat operasi. Nah,
Kita harus terangkan kadang-kadang karena orang kira, "Oh, katanya jantung saya aman-aman aja. Kok bisa waktu operasi ada sesuatu?" Ini contohnya ya, dia bilang, "Oh, ini jantungnya ternyata ada serangan." Kita check up jantung beda sama kita periksa kondisi kita dan lihat jantung sekitarnya gimana. Contoh nih misalnya, kalau misalkan ada seseorang yang punya sakit asma paru-paru, biasanya memang paru-paru coba lihat jantungnya, ada apa-apa nggak? Maksudnya biasanya jantung ini apakah memang jantung ini yang menyebabkan dia sesak atau bukan, atau memang asmanya aja? Atau karena orang, misalkan orang yang perokok lalu dia paru-parunya juga jadi terganggu, ini sesaknya gara-gara apa nih? Sesak gara-gara paru atau jantung? Nah, jantungnya dia pasti periksa kan, "Oh, jantungnya nggak apa-apa kok, berarti emang karena asma aja." Nah, itu bukan berarti jantungnya bersih semua. Beda sama kalau kita check up jantung, seluruhnya kita periksa. Kalau misalkan datang, "Dok, tapi saya nggak apa deh, saya mau periksa sekalian screening semua kondisi jantung saya gimana." Kayak berarti kalau kita datang ke bengkel, "Oh, ini cuma mau ngerjain ini aja nih, mau ngerjain, lihat kampas remnya bersih apa enggak," gitu. Soalnya suka gini, ternyata pas di jalan, dipakai jalan, "Kok aku punya oli juga ternyata habis, oh tadi nggak diperiksa," karena memang kan datangnya karena itu, gitu. Nah, memang kadang-kadang susahnya adalah kalau misalkan kita, dalam kondisi seperti itu, memang kita harus betul-betul tahu, dengar kan kira-kira apa sih yang terjadi, sebenarnya apa sih yang diinginkan, ini mau periksa apa aja nih. Nah, jadi karena itu pemeriksaan jantung itu kadang-kadang nggak sekali beres tuh, kita mesti ada pemeriksaan yang lain, pemeriksaan ini, ada pemeriksaan ini lagi, yang lain-lain lagi. Nah, itu aku benar-benar kurang tahu persis ya sebenarnya waktu itu yang dialami Mas Didi Kempot tuh gimana. Memang beliau mungkin juga tadi masalah kesibukan. Beliau ini aku pikir dia justru sibuk ini karena untuk menghibur kita ya sebenarnya. Jadi sebenarnya beliau ini sibuknya karena mau menghibur kita. Karena aku tahu bahwa sebagian orang mungkin nggak bisa nggak bisa nolak tuh bukan karena dia dia nggak mau capek atau gimana, tapi dia nggak tega gitu. Kadang-kadang adalah ini minta, katanya mau. Ya jadi karena itu ya kita kadang-kadang juga tahu bahwa kita mesti batasi diri juga sih kadang-kadang. Karena kita kan mesti sayang juga sama diri kita. Cuma ya aku tahu Mas Didi banyak sekali yang sayang, susah dong kalau dia ngatur jadwal beliau itu. Ya, itu sih yang aku bisa bilang ya. Karena penyakit beliau itu aduh sampai sekarang aja saya masih kerasa jadi ingat nih, makanya jadi ingat Mas Didi Kempot jadinya sekarang. Jadi mellow deh. Ya, Jadi benar-benar ya memang sosoknya ya ngena iya, banget ya Dok ya, the mhm, father of broken heart. Nah, itu iya, benar-benar sampai dokter heeh, aja ternyata juga merasakan kedukaan itu. Ya sekali lagi iya, saya turut berduka cita yang mudah-mudahan karya-karya beliau tetap dikenang, diteruskan oleh Mbak Yan dan keluarga. Ya, Dokter, saya terima kasih banget iya, seluruh pemaparannya, iya, informasinya sore ini. Sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan jantung sangat iya, bermanfaat bagi kita yang hadir. Begitu juga yang Mbak Yan Velia, terima kasih sudah mhm, sharing. ya, Ya, saya berharap apa yang dokter sampaikan, pengalaman apa yang Mbak Yan Velia sampaikan di Zoom ini, itu iya, bisa menjadi pengingat kita untuk iya, senantiasa menjaga iya, kesehatan jantung. Mungkin dari dokter, boleh saya dulu dok, iya, ada menutup acaranya, dokter iya, ada pesan-pesan buat iya. pemirsa atau Ya, baik, apa dulu? terima kasih. Terima kasih, saya mau kasih konklusi ya, ini buat kita semua yang sama-sama tentunya sayang jantung kita, sayang keluarga kita, karena kita tahu bahwa kita kan bukan milik kita sendiri, tapi kita ini milik keluarga kita juga. Ada orang yang masih butuh kita juga, dan kita ingin jaga supaya kita masih segar dong ketika kita bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang kita sayangi. Nah, aku bilang bahwa gini, kayak yang tadi aku bilang gimana cara kita mencegah penyakit jantung. Sebenarnya kan 5 yang utama tuh, orang merokok, orang diabetes atau sakit gula, orang yang punya kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, atau orang obesitas. Ada 2 yang lain, genetika, keturunan keluarga, atau usia. Tapi 2 ini kan nggak bisa diubah. Jadi saya suka nggak sebut, karena soalnya ya udah begitu aja kan. Kita nggak bisa ubah yang ini. Jadi karena itu yang 5 ini bisa kita ubah. Karena kalau 5 ini kita jaga betul-betul, yang 2 ini kecil signifikansinya, jadi nggak terlalu signifikan. Jadi 5 yang tadi itu yang paling utama. Dan gimana cara taunya? Cuma periksa aja. Dan kadang-kadang emang kita harus pertegas nih, kadang-kadang gini, kalau kita itu, kan namanya kalau orang periksa itu periksa rutin sebenarnya. Jadi kita periksa itu kita bilang, "Saya mau check up jantung, saya mau periksa ini." "Mau apain?" "Oh, saya mau olahraga." Kita treadmill, kita EKG. Jadi kita juga mesti memang sama-sama juga harus tahu, makanya kenapa saya bagikan ini sekarang, saya menyediakan waktu supaya orang aware dan sadar. Kadang-kadang mungkin curhat sedikit, susahnya adalah kadang-kadang kalau misalkan kita periksa, kok orang dicek asma misalnya contoh ya, kok orang kok dicek sakit kepala, kok tadi sama dokter jantung cek banyak banget, cek treadmill, EKG semua gini 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 gini, malah protes kadang-kadang, nah diperiksa semuanya gitu, misalnya ya, ini orang lain. Nah, karena itu kadang-kadang orang jadi situ lah kadang-kadang mungkin orang jadi miss, oh ini padahal periksa ini karena penting nih. Jadi karena itu kalau dibilang bahwa,
oh ini kita periksa jantung, ceknya ini, karena kita harus tahu masing-masing pemeriksaan tersebut tuh beda-beda fungsinya. Jadi nggak ada satu alat pun yang semuanya dia bisa periksa, oh clear semua jantung beres sekarang udah DKG, nggak bisa. Pasti ada beberapa yang lain juga. Jadi itu pesan saya pada semua teman-teman, itu pesan buat saya juga sendiri supaya bisa menjaga diri dan kita semua bisa sehat masalah jantung. Dan kalau meminjam dari tadi istilah dari orang yang tersayang dari istri almarhum Didi Kempot. Mas Didi Kempot ini kan orang yang paling punya hati ya. Sekarang sesuai banget dengan sekarang, gunakan hatimu untuk mengalahkan penyakit jantung. Itu adalah tema World Heart Day, Hari Jantung Sedunia hari ini. Pas banget dengan apa yang sudah Mas Didi Kempot lakukan buat kita semua. Dia kasih hatinya buat kita semua dan kita semua jadi happy. Nah, happy ini salah satu cara untuk menjaga kesehatan jantung. Happy. Orang bisa stres bisa, tapi kita lawan dengan happy. Happy-nya itu yang buat kita bisa menjaga kesehatan jantung. Terima kasih semuanya. Oke, baik dokter. Kalau tadi pesan dari dokter, mungkin boleh terakhir sebelum kita menutup acara, Mbak Yanfelia mungkin ada pesan-pesan untuk dokter atau pemirsa Zoom? Ya pokoknya jaga kesehatan kita semuanya, jaga jantung kita, karena kalau sudah check out kata dokternya tadi kita nggak bisa kembali lagi. Terima kasih dokter. Besok saya mau periksa ke dokter Vito. Mbak Ditunggu Yanfelia. dokter, Mangga. mau periksa aja. Oke, ya tadi Mbak Yanfelia sudah menyampaikan pengalamannya, dokter juga sudah menyampaikan penutupnya. Ini sebelum kita tutup, sebelum dokter juga meninggalkan ruang Zoom, sebelum Mbak Yanfelia meninggalkan ruang Zoom, kita senyum dulu, kita foto dulu deh. Kita foto dulu agar ada kenang-kenangan ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, saya hitung lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Dokter Vito Damai selaku Terima kasih. narasumber sore ini. Terima kasih Mbak Yanfelia sudah hadir di Mbak sini. Yanfelia, terima Dokter sehat kasih Mbak terus. Yanfelia. Sehat terus semua. Oke, tadi semuanya sudah sama-sama menyaksikan bagaimana pemaparan Dokter Vito Damai selaku narasumber kita sore ini. Sudah dengar juga pengalaman yang sangat menyentuh ya dari istri almarhum Mas Didi Kempot. Mudah-mudahan apa yang Dokter Vito sampaikan, pengalaman apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Yanfelia bisa menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa aware terhadap kesehatan jantung kita. Seperti tadi Dokter Vito bilang, jantung kita hanya satu, dijaga dengan baik-baik. Kalau misalkan salah satu pemicunya adalah stres, kita bisa lawan itu dengan happy. Sama seperti pesan Mbak Yanfelia, jaga kesehatan karena kalau sudah check out istilahnya Mbak Yanfelia seperti yang dialami beliau, kita sudah menyesal di akhirnya. Ya, kalau saya boleh ringkas sedikit gitu materi dari dokter tadi sudah menyampaikan bahwa apa saja sih pemicunya, misalkan tadi merokok, kurangnya olahraga, lalu makan makanan sembarangan. Tapi yang paling terpenting adalah ini berkelanjutan dengan Hari Jantung Sedunia. Itu sebenarnya Dokter Vito ingin mengingatkan bahwa kita harus aware terhadap pemeriksaan jantung kita, diperiksa secara rutin agar kita tahu sakitnya lebih awal. Syukur-syukur sehat ya, kan seluruhnya yang hadir di dalam ruang Zoom ini sehat walafiat. Saya akan terus mengingatkan untuk semuanya ke pantau media sosial CT Arsa Foundation. Kita ada beberapa hal yang sangat bermanfaat yang bisa kita share di media sosial kita. Yang pertama ada YouTube kita di CT Arsa Foundation, di like dan subscribe. Lalu ada Instagram kita juga di @CT-Arsa-Foundation. Jangan lupa ya untuk di-follow karena kita akan terus berbagi hal-hal manfaat di sana. Oke, saya sebagai MC atau pembawa acara di hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada hal-hal yang menyakitkan atau menyinggung, jujur itu tidak disengaja. Lalu saya juga menyampaikan terima kasih lagi untuk seluruh partisipan yang sore ini sudah bergabung sampai akhir, kepada sponsor, ada PT Indofood, ada juga PT AIG Langgeng dengan support makanan bergizinya. Terima kasih. Nanti kami akan alokasi ke para penderita jantung yang membutuhkan. Lalu terima kasih juga kepada Ibu Anita, kepada jajaran petinggi CT Arsa Foundation dan juga teman-teman CT Arsa Foundation yang sudah mendukung terselenggara acara ini dengan baik. Oke, tadi pertanyaan sangat banyak. Terima kasih antusiasnya. Seluruh pertanyaan akan kami tampung dan akan kami jawab nanti melalui jawaban Dokter Vito juga yang akan kita sharing di media sosial. Sekali lagi, Hari Jantung Dunia, kita sayangi jantung. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.